Baik sahabat semua, pada kesempatan kali ini mungkin di video-video selanjutnya nanti kita akan membedah sahabat semua secara ilmiah ya. Kalau dari video-video sebelumnya kita membedah dari segi pengalaman-pengalaman daripada para peternak gitu ya. Nah mungkin untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana sih ayam pelung kita itu bisa bersuara gitu ya. Nah ini sahabat semua kembali lagi berhubungan dengan sistem pernapasan ayam pelung kita. Nah ini pelajaran penting buat para peternak sahabat semua agar memelihara suara ayam pelung itu selain daripada faktor internal, kita juga harus memelihara dari faktor eksternal ya. Dan kita bisa melihat sahabat semua, ayam itu akan bernapas, ayam itu akan bersuara dengan organ-organ sebagai berikut ya. Jadi untuk sistem pernapasan itu pada ayam pelung khususnya sahabat semua itu beda sekali dengan hewan mamalia ya yang terdapat diafragma ya. Nah, kenapa ayam pelung ini punya suara yang mengalun sahabat semua? Di sini kita bisa melihat ya bahwa di ayam pelung kita itu ada 9 kantong udara atau air sak ya. Jadi selain untuk bernapas dan mengeluarkan suara, sahabat semua, air sak ini juga digunakan untuk menyetabilkan tubuh ayam ketika panas gitu ya. Bisa dengan menggelembungkan si air saknya ini sehingga udara atau cuaca yang panas itu bisa stabil, tidak panas kepada organ tubuh yang lainnya gitu ya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sahabat semua. Nah, jadi di air sak atau kantung udara ini fungsinya adalah untuk menyediakan oksigen bagi ayam itu gitu ya, dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sahabat semua, di ayam pelung kita itu mempunyai 9 kantong udara. Jadi kantong udaranya ini berbeda-beda ya di daerah serviks. Dua kantong ini ada di interclavicula ya, dan dua lagi di area perut. Dua kantong udara berada di dada depan ayam pelung kita dan dua lagi di bagian belakang. Nah, kantung udara ini sahabat semua ya, tadi sudah dibahas. Jadi untuk saluran pernapasan gitu ya. Dan sebagai sumber utama nanti untuk menggetarkan daripada siring gitu ya, untuk komunikasi atau berkokoknya ayam pelung kita. Baik sahabat semua, sebelum melangkah lebih jauh, jadi untuk alat bernapas ya, jadi di ayam pelung kita itu ada yang namanya nares atau lubang hidung ya. Nah yang harus kita perhatikan agar suaranya bagus ya, nares ini hati-hati sahabat semua, jangan sampai tertutup oleh bekas makanan ya. Nanti apalagi makanannya udah berhari-hari tidak dibersihkan di hidungnya, ini akan mengakibatkan bakteri juga ya yang mengganggu ayam bernapas ya. Nah di dalam lubang ini sahabat semua terdapat bulu-bulu halus. Jadi untuk memfilter gunanya udara yang masuk kepada saluran pernapasan yang lain. Nah ini sama juga ya dengan manusia, hidung pun ada bulu-bulu kecil ya. Itu sahabat semua, tidak jauh beda ya anatomi hidung manusia dengan hewan unggas ya. Nah terus sahabat semua, ada juga yang kedua adalah laring. Nah laring ini sahabat semua dalam ayam itu berfungsi sebagai menghalau ya, menghalau masuknya sesuatu benda asing ke dalam laring. Organ ini berfungsi sebagai jalan masuknya udara selama inspirasi, membantu untuk proses menelan makanan serta mengatur suaranya dan membantu mengelola tekanan intratorakis. Nah sahabat semua, yang ketiga ada yang namanya trakea ya. Trakea ini merupakan organ pernapasan ayam itu yang berbentuk pipa ya, yang terdiri dari cincin tulang rawan ya. Atau lebih sederhana lah kalau di motor itu seperti knalpot ya, knalpot nih. Kalau manusia mendesain knalpot itu di belakang ya untuk suara, tapi kalau untuk ayam ini di depan ya. Kalau untuk suaranya agar lebih volumenya besar, ini yang akan kita bicarakan ya sahabat semua di video berikutnya. Bagaimana caranya agar trakeanya ini lebih besar gitu. Ibaratkan lagi dengan lebih sederhana sahabat semua, trompet ya, semakin besar
kesananya, maka suara trompet itu akan lebih besar pula gitu ya. Nah sahabat semua, ada yang lebih penting lagi. Jadi pada ujung trakea ini terdapat siring ya, sebelum bercabang menjadi bronkus kiri dan bronkus kanan ya, bisa kita lihat ya. Nah siring ini sahabat semua terletak pada cabang pangkal trakea ya. Jika organ ini bergetar ini, maka akan membentuk suara gitu ya. Ada suara lunyu, suara agem ya, suara tebal, suara tipis. Nah, suara ayam pelung ini sahabat semua bisa timbul saat ekspirasi ya, di mana siring ini bekerja sahabat semua sebagai katup atau penjaga keselarasan tekanan daripada air sak atau tekanan udara ya. Nah sahabat semua, yang kelima itu ada yang namanya pulmo atau paru-paru. Paru-paru ini sahabat semua terpasang dan diproteksi oleh tulang rusuk ya. Ukurannya cenderung kecil dan tidak berlobi. Jadi pulmo ini sahabat semua di ayam pelung berwarna merah. Jadi warna merah terang, dan fungsinya itu sebagai tempat sirkulasi oksigen dan karbon dioksida. Nah sahabat semua, yang tidak kalah penting lagi, ini air sak ya, kantung udara nih. Ada 9 kantung udara yang ada di ayam pelung kita. Air sak ini berfungsi untuk mengontrol volume udara paru-paru agar tetap konstan dan menggerakkan udara mulai paru-paru selama proses inspirasi dan ekspresi. Oke, sampai di sini mungkin sudah jelas ya sahabat semua. Jadi fungsinya katup udara di ayam itu, suaranya akan panjang ketika si air sak daripada ayam ini mempunyai volume yang lebih daripada ayam yang lainnya. Nah, jika salah satu air sak ini kecil, maka sahabat semua jangan harap di ayam pelung ini itu akan mempunyai panjang suaranya, karena pincang ya. Kalau di kalau di mobil itu businya satu pincang gitu ya, tentunya berjalannya tuh bakal tersendat-sendat. Nah di ayam pun kalau air saknya ini salah satu bocor atau tidak berfungsi, nah sahabat semua, ini akan membahayakan kepada suara ayam pelung kita tidak panjang. Nah sedangkan sahabat semua, untuk volume suara pada ayam ada yang tebal dan ada yang tipis itu, kalau melihat dari video seperti ini sahabat semua ya, tadi struktur anatomi ayam berarti terletak dari siring ya gitu. Nah si siring ini akan bergetar sahabat semua gitu ya, dengan tadi air sak daripada ayamnya ini ya. Dimana sahabat semua masih bingung? Aduh. Kalau dibingung nanti diulang-ulang lagi ya, sampai ini bisa masuk ke sahabat semua materinya gitu ya. Jadi sahabat semua, kita sederhanakan lagi ya, dirangkum lah ya. Jadi suara ayam pelung itu beda dengan ayam yang lainnya gitu ya. Ini kesimpulannya. Nah sahabat semua, jadi kesimpulannya untuk karakteristik daripada suara ayam pelung ini memiliki perbedaan yang signifikan ya pada jumlah silabel dan durasi waktu pada suara inti ayam pelung kita. Morfometri panjang leher, panjang trakea, glotis, dan panjang laring pada ayam pelung itu sangat berbeda-beda ya, tergantung nanti kita waktu kecil itu sahabat semua bagaimana cara pemberian pakan, agar bagaimana caranya si panjang leher, trakea, glotis, dan panjang laring pada ayam pelung kita itu lebih besar ya dari biasanya untuk menghasilkan suara yang angkatan volumenya besar, yang panjang suaranya gitu, yang mempunyai suara yang empuk gitu ya. Nah ini dari faktor inilah yang harus kita analisa lebih jauh lagi. Jadi intinya kenapa ayam pelung itu lebih panjang daripada ayam-ayam yang lainnya sahabat semua suaranya. Jadi perbedaannya itu sangat signifikan ya. Histomorfometri siring pada jenis ayam-ayam yang lain itu
terdapat pada luas spesulus ya, terus ketebalan membran timpaniform, terus dari ketebalan membran timpaniform lateral dan membran timpaniform medial, spesulus daripada ayam pelung ini lebih luas dibandingkan dengan ayam-ayam yang lainnya. Baik sahabat semua, nanti kita akan jauh lebih menganalisa kenapa ayam pelung kita itu suaranya pendek dan suaranya volumenya besar gitu ya. Kita harus meneliti dari yang pertama air saknya, yang kedua dari siringnya, yang ketiga dari trakeanya gitu ya. Dan itu kita akan satu demi satu kita akan bahas sehingga bisa menghasilkan nada irama keserasian untuk ayam pelung kita lebih bagus di kemudian hari. Jangan lupa subscribe sahabat semua, karena kajian kita untuk kedepannya akan mengkaji lebih jauh ya tentang bagaimana proses suara dan irama itu bisa terjadi. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.